Pernahkah Anda merasa malu dengan orang tua Anda? Cerita ini adalah tentang penyesalan yang datang terlambat, tentang dua orang anak yang membenci kondisi fisik orang tua mereka, tanpa pernah tahu pengorbanan luar biasa di baliknya. Bersiaplah untuk sebuah perjalanan emosional yang akan menguras air mata saat sebuah rahasia kelam dari masa lalu terungkap di sebuah desa terpencil, mengubah pandangan mereka tentang cinta dan keluarga untuk selamanya. Di sebuah desa kecil yang tersembunyi di perbukitan Jawa Tengah, hiduplah Siti, seorang wanita yang wajahnya selalu tertutup kain, dan suaminya, Budi, yang kehilangan kedua kakinya. Kisah mereka dimulai di tengah kobaran api perjuangan kemerdekaan Indonesia. Siti, seorang gadis desa yang belajar ilmu pengobatan herbal dari neneknya, dan Budi, seorang pejuang muda yang gagah berani. Takdir mempertemukan mereka dalam sebuah insiden tragis yang meninggalkan luka abadi pada fisik mereka. Mereka menikah dan membesarkan dua anak, Dewi dan Agus. Namun, anak-anak mereka tumbuh dengan rasa malu. Mereka tidak pernah bisa menerima penampilan orang tua mereka yang berbeda dan memilih untuk menjauh, membangun kehidupan di kota besar dan melupakan asal-usul mereka. Cerita ini dimulai bertahun-tahun kemudian, setelah Siti dan Budi meninggal dunia dalam kesunyian. Udara terasa berat dan lengket di rumah kayu jati tua itu. Debu menari-nari di setiap garis cahaya matahari yang berhasil menembus celah jendela. Dewi menyibakkan sarang laba-laba di kusen dengan ujung sapu lidi. Wajahnya berkerut jijik. Di sebelahnya, Agus berusaha membuka jendela yang macet. Otot lengannya menegang. "Cepat selesaikan ini, Wi. Aku tidak tahan lama-lama di sini," gerutu Agus. Napasnya terengah. Bau apek dari perabotan tua dan kenangan yang tak diinginkan, seolah mencekik mereka. Mereka tidak kembali untuk berduka. Mereka kembali untuk menjual, untuk menghapus jejak terakhir dari kehidupan yang selalu membuat mereka malu. Rumah ini, beserta isinya, adalah simbol dari masa lalu yang ingin mereka kubur dalam-dalam. Keheningan di antara mereka lebih pekat daripada debu yang menyelimuti ruangan. Dewi membuka lemari pakaian tua milik ibunya. Aroma kamper dan kain lawas langsung menyergap hidungnya. Pakaian-pakaian sederhana, kebaya dan kain batik dengan warna yang sudah memudar, tergantung rapi. Di laci paling bawah, tangannya menyentuh sebuah kotak kaleng bekas biskuit yang sudah berkarat. Penasaran, ia membukanya. Di dalamnya ada beberapa pucuk surat yang kertasnya sudah menguning dan rapuh, diikat dengan seutas benang kasur. "Lihat ini, Gus," panggilnya pelan. Agus mendekat, melirik tanpa minat. "Surat cinta zaman bahula. Buang saja," katanya ketus. Tapi Dewi tidak mendengarkan. Jarinya dengan hati-hati membuka lipatan surat pertama. Tulisan tangan yang sedikit miring itu membawa mereka ke sebuah era yang hanya mereka dengar dari buku sejarah. Era di mana nama ibu dan ayah mereka tertulis bukan sebagai orang cacat, melainkan sebagai pejuang. Layar seolah berganti menjadi hitam putih. Malam itu, suara desingan peluru memecah keheningan desa. Seorang gadis muda bernama Siti berlari menyusuri pematang sawah. Jantungnya berdebar kencang. Ia baru saja dari rumah Mbah Putri, neneknya yang seorang tabib, membawa ramuan untuk tetangga yang sakit. Tiba-tiba, ia mendengar suara rintihan dari balik rumpun bambu. Dengan gemetar, ia mendekat. Di sana, tergeletak seorang pemuda berseragam pejuang. Kakinya bersimbah darah. Matanya menatap Siti dengan tatapan antara waspada dan memohon. Itu adalah Budi. Tanpa pikir panjang, Siti merobek selendangnya, berusaha membalut luka pemuda itu. "Jangan bersuara," bisiknya. "Tentara Belanda masih berpatroli. Aku akan membawamu ke tempat aman." Malam itu, di bawah cahaya bulan yang redup, takdir mereka mulai terjalin. Siti dan neneknya merawat Budi di sebuah gudang padi yang tersembunyi. Setiap hari, Siti membawakan makanan dan ramuan herbal. Ia membersihkan lukanya dengan telaten. Budi, yang awalnya pendiam dan penuh curiga, perlahan mulai terbuka. Ia bercerita tentang semangatnya merebut kemerdekaan, tentang kawan-kawannya yang gugur, dan tentang mimpinya melihat Indonesia merdeka. Siti mendengarkan dengan penuh kekaguman. Gadis desa itu belum pernah bertemu orang seperti Budi. Di matanya, Budi bukan hanya seorang prajurit, tapi juga seorang penyair yang kata-katanya mampu membangkitkan harapan. Di dalam gudang yang sempit dan berbau gabah kering itu, di tengah ketidakpastian perang, benih-benih cinta mulai tumbuh, murni dan tanpa syarat. Setelah beberapa minggu, luka Budi mulai pulih. Ia harus kembali ke garis depan. "Aku akan kembali untukmu, Siti. Aku berjanji,"
ucap Budi sambil menggenggam tangan Siti erat-erat. Siti hanya bisa mengangguk, hatinya terasa berat. Ia memberikan sebuah bungkusan kecil berisi ramuan pengering luka. Ini akan melindungimu, katanya lirih. Sejak saat itu komunikasi mereka terjalin lewat surat-surat yang diantar oleh kurir perjuangan. Surat-surat itulah yang kini dibaca oleh Dewi dan Agus. Isinya penuh dengan kerinduan, harapan, dan janji untuk membangun masa depan bersama di tanah air yang merdeka. Dewi bisa merasakan getaran emosi dari setiap kata yang tertulis, sesuatu yang tidak pernah ia rasakan dari ibunya yang ia kenal, seorang wanita pendiam di balik kain penutup wajah. Satu malam, neraka turun ke desa mereka. Tentara Belanda melakukan serangan balasan, membakar rumah-rumah penduduk sebagai hukuman karena menyembunyikan pejuang. Rumah Siti dan neneknya menjadi target utama. Api menjalar dengan cepat, melahap kayu dan atap jerami. Neneknya terjebak di dalam. Tanpa ragu, Siti menerobos kobaran api. Ia berhasil menarik tubuh neneknya keluar. Namun sebagian wajah dan lengannya tersambar api yang ganas. Ia tidak merasakan sakit saat itu. Adrenalin memompanya. Ia hanya ingin menyelamatkan satu-satunya keluarga yang ia miliki. Ketika ia akhirnya tersadar di tempat pengungsian, ia merasakan perih yang luar biasa. Ia menyentuh wajahnya dan tahu bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Wajah gadis desa yang manis telah lenyap, digantikan oleh luka bakar yang mengerikan. Dewi membaca surat terakhir dari ibunya untuk ayahnya. Surat itu ditulis dengan tangan gemetar. Beberapa bagiannya ternoda oleh sesuatu yang tampak seperti tetesan air mata. Kak Budi, lupakanlah aku. Gadis yang kau kenal telah tiada, terbakar bersama rumahku. Carilah kebahagiaanmu sendiri, jangan mencariku. Hati Dewi terasa seperti diremas. Ia membayangkan ibunya, seorang gadis muda yang kehilangan segalanya, menulis surat itu dengan hati yang hancur. Ia merasa malu pada dirinya sendiri. Selama ini, ia hanya melihat bekas luka di wajah ibunya sebagai sesuatu yang jelek, bukan sebagai tanda dari sebuah keberanian yang luar biasa. Agus terdiam di sampingnya. Wajahnya yang biasanya sinis kini terlihat muram. Ia mengambil salah satu surat dan membacanya dalam diam. Setelah perang usai, Budi kembali ke desa. Ia mencari Siti kemana-mana, namun tak ada yang tahu keberadaannya. Rumahnya telah menjadi arang. Ia mendengar kabar bahwa Siti dan neneknya tewas dalam kebakaran. Hatinya hancur berkeping-keping. Dengan semangat yang padam, ia melanjutkan hidupnya. Ia tetap berjuang, namun dalam pertempuran terakhir menjelang pengakuan kedaulatan, sebuah ranjau darat merenggut kedua kakinya. Ia selamat, tapi menjadi seorang pahlawan yang cacat. Bertahun-tahun kemudian, takdir mempertemukan mereka kembali secara tidak sengaja di sebuah pasar kabupaten. Budi, yang kini berjalan dengan bantuan kursi roda, melihat seorang wanita penjual jamu yang wajahnya selalu tertutup kain. Hanya dari sorot matanya, Budi langsung mengenalinya. Siti, panggilnya ragu. Siti terkejut dan berusaha lari, namun Budi menahannya. Kenapa kau bersembunyi dariku? Tanyanya dengan suara bergetar. Siti akhirnya membuka kain penutup wajahnya. Budi terdiam sejenak, bukan karena ngeri, tapi karena melihat penderitaan yang begitu dalam di mata wanita yang dicintainya. Ia lalu menunjuk ke arah kakinya yang hilang. Lihat aku, Siti, perang telah mengambil sebagian dari diriku juga, tapi perang tidak bisa mengambil cintaku padamu. Kita sama-sama terluka, mari kita sembuhkan luka ini bersama-sama. Di tengah keramaian pasar itu, dua jiwa yang terluka kembali bersatu. Mereka memutuskan untuk tidak membiarkan luka fisik mendefinisikan sisa hidup mereka. Mereka menikah dan memulai hidup baru, membangun rumah kayu sederhana di pinggir desa. Aku tidak pernah tahu cerita ini, bisik Dewi, air matanya mulai mengalir. Ibu tidak pernah cerita, bapak juga. Agus meletakkan surat yang dipegangnya. Mungkin karena kita tidak pernah mau mendengarkan, sahutnya dengan nada penuh penyesalan. Mereka terdiam. Suara jangkrik di luar rumah terdengar begitu nyaring. Kisah cinta yang baru mereka ketahui terasa seperti film heroik, sangat kontras dengan gambaran orang tua mereka yang pendiam, pemurung, dan seolah membawa beban berat seumur hidup. Beban yang ternyata bukan hanya luka fisik, tapi juga luka batin karena penolakan dari anak-anak mereka sendiri. Tiba-tiba, pintu depan diketuk pelan. Seorang wanita tua dengan senyum ramah muncul di ambang pintu. Itu Bu Sumi, tetangga terdekat mereka. Nak Dewi, Nak Agus, sudah datang toh? Ibu bawakan singkong rebus, katanya sambil menyodorkan rantang.
Mereka mempersilakan Bu Sumi masuk. Melihat surat-surat yang berserakan, Bu Sumi tersenyum sedih. Kalian akhirnya tahu, ibumu itu wanita paling kuat yang pernah ibu kenal. Dulu, waktu anak ibu sakit parah, ibumu yang merawatnya siang malam. Padahal beliau sendiri sedang tidak sehat. Beliau tidak pernah meminta imbalan apa-apa. Cerita Bu Sumi membuka lapisan lain dari sosok ibu mereka. Seorang penyembuh yang baik hati, bukan hanya wanita buruk rupa yang mereka kenal. Keesokan harinya, mereka melanjutkan pekerjaan membersihkan rumah. Tugas terberat adalah memindahkan lemari jati besar di kamar utama. Lemari itu peninggalan nenek buyut mereka, sangat berat dan kokoh. Ayo Gus, kita dorong sama-sama. Kita geser ke teras, biar nanti gampang diangkut, kata Dewi. Mereka mendorong sekuat tenaga. Agus di satu sisi, Dewi di sisi lain. Lemari itu bergeser sedikit demi sedikit, menimbulkan suara derit yang memekakkan telinga. Saat lemari itu akhirnya menjauh dari dinding, sesuatu yang aneh terlihat. Dinding di belakangnya tidak polos. Ada garis persegi panjang yang samar, seperti bekas pintu yang ditutup secara permanen. Debu di sekelilingnya lebih tebal, seolah tidak pernah tersentuh selama puluhan tahun. Agus mendekat, membersihkan debu dengan tangannya. Benar saja, itu adalah sebuah pintu kayu yang dicat sama dengan warna dinding, tanpa gagang. Terlihat beberapa paku besar ditancapkan di sisinya untuk menyegelnya. Apa ini? Gumam Dewi. Seumur hidup aku di sini, baru tahu ada pintu, sahut Agus. Rasa penasarannya mengalahkan kelelahannya. Ia berlari ke gudang belakang dan kembali dengan sebuah linggis. Tanpa banyak bicara, ia mulai mencongkel paku-paku yang sudah berkarat itu satu persatu. Setiap paku yang tercabut mengeluarkan suara melengking, seolah membuka segel dari sebuah rahasia yang telah lama terkunci. Dewi berdiri di belakangnya, hatinya berdebar kencang, tidak tahu apa yang akan mereka temukan di baliknya. Setelah semua paku terlepas, Agus menarik pintu itu dengan sekuat tenaga. Engsel yang berkarat berderit protes sebelum akhirnya menyerah. Pintu terbuka, menghembuskan udara pengap dan bau tanah yang lembab. Di hadapan mereka ada sebuah ruangan kecil tanpa jendela, gelap gulita. Agus menyalakan senter dari ponselnya. Sinar itu menyorot ke dalam, menampakkan ruangan berukuran sekitar 3 kali 3 meter. Dindingnya terbuat dari batu bata yang tidak diplester. Ruangan itu penuh dengan barang-barang yang tertutup kain putih kusam. Jaring laba-laba tebal menggantung di setiap sudut, dan lapisan debu tebal menutupi segalanya. Ini bukan gudang biasa. Atmosfer di dalamnya terasa sakral dan penuh misteri. Dengan ragu, mereka melangkah masuk. Rasanya seperti memasuki sebuah kapsul waktu. Agus mengarahkan senternya ke salah satu tumpukan. Dewi menarik kain penutupnya, membuat debu beterbangan. Di bawahnya, mereka melihat tumpukan pakaian pejuang yang sudah usang. Beberapa bahkan masih memiliki noda darah yang menghitam. Ada juga beberapa helm baja peninggalan Belanda, beberapa di antaranya penyok dan berlubang. Di sudut lain, ada peti-peti kayu kecil. Saat dibuka, isinya adalah obat-obatan, perban yang sudah menguning, dan botol-botol ramuan herbal yang sudah kering. Ya Tuhan, bisik Dewi, ibu dan nenek menyembunyikan para pejuang di sini. Ruangan ini adalah pos kesehatan darurat di masa perang. Agus menyorotkan senternya ke dinding. Di sana tergantung sebuah jaket komando yang sudah lapuk. Di dadanya tersemat sebuah medali kusam. Agus mengambilnya, membersihkan debu yang menempel. Itu adalah bintang gerilya, penghargaan untuk para pejuang kemerdekaan. Di bawahnya ada sebuah foto hitam putih yang sudah pudar. Foto seorang pemuda gagah dengan senyum percaya diri. Ayah mereka, Budi, sebelum ia kehilangan kedua kakinya. Mereka menatap foto itu, lalu menatap medali di tangan Agus. Pria yang mereka kenal sebagai sosok pendiam dan murung di kursi roda, ternyata adalah seorang pahlawan sejati yang mempertaruhkan nyawanya untuk negara ini. Rasa bangga yang aneh mulai menjalari hati mereka, bercampur dengan rasa bersalah yang semakin dalam. Kemudian perhatian Dewi tertuju pada sebuah peti kecil yang diletakkan di atas meja kayu reyot di sudut ruangan. Peti itu terlihat berbeda, lebih terawat. Di atasnya terukir inisial SR, Siti Rahayu. Dengan tangan gemetar, Dewi membukanya. Di dalamnya dilapisi kain beludru merah yang sudah pudar, ada sebuah medali lain. Medali yang lebih kecil dan sederhana, sebuah penghargaan anumerta dari komandan setempat untuk warga sipil yang berjasa. Di samping medali itu,
Ada secarik kertas. Untuk Siti Rahayu, atas keberaniannya menyelamatkan nyawa para pejuang bangsa. Jasamu abadi. Ibunya, wanita yang mereka anggap tidak berguna, ternyata juga seorang pahlawan yang tak pernah diakui secara resmi. Namun, bukan medali itu yang membuat tangis mereka pecah. Di bawah medali itu, ada 2 tumpukan barang yang dibungkus rapi. Satu bertuliskan, "Untuk Dewi, anakku tersayang," dan yang lain, "Untuk Agus, jagoanku." Dewi membuka bungkusannya. Di dalamnya ada 1 set kebaya anak-anak yang indah, yang seingatnya pernah ia inginkan saat kecil, tapi tidak pernah dibelikan. Di sampingnya ada sebuah buku tabungan dengan saldo yang cukup besar, dikumpulkan sedikit demi sedikit dari hasil penjualan jamu. Agus membuka bungkusannya dan menemukan sebuah miniatur pesawat tempur dari kayu, dibuat dengan tangan, sangat detail, sesuatu yang pernah ia ceritakan pada ayahnya bahwa ia memimpikannya, dan juga sebuah buku tabungan dengan jumlah yang sama. Mereka tidak pernah memberikan ini. Mereka menyimpannya di sini, di ruang rahasia ini, seolah takut hadiah sederhana mereka akan ditolak atau diejek. Mereka lebih memilih menyimpannya sebagai bukti cinta yang tak tersampaikan. Saat itulah Dewi dan Agus benar-benar hancur. Mereka tidak menangis lagi, tetapi meraung. Raungan penyesalan yang datang dari lubuk hati yang paling dalam. Mereka memeluk bungkusan itu erat-erat, seolah bisa merasakan kehangatan cinta orang tua mereka. Semua rasa malu, semua ejekan masa kecil, semua kata-kata kasar yang pernah mereka lontarkan, kini kembali menghantam mereka seperti ribuan belati. Di tengah isak tangis, Agus menemukan sebuah buku harian tua milik ibunya di dasar peti. Sampulnya sudah lapuk. Ia membukanya secara acak. Tangannya berhenti pada sebuah halaman. Tulisan tangan ibunya rapi dan indah. Hari ini Dewi dan Agus lagi-lagi menolak kuantar ke sekolah. Mereka bilang malu punya ibu buruk rupa. Hatiku sakit, tapi aku mengerti. Mungkin lebih baik aku tidak terlihat. Yang penting mereka bahagia dan tidak dijek teman-temannya. Tuhan, jaga mereka untukku. Cukup aku yang menderita, jangan anak-anakku. Setiap kalimat terasa seperti tamparan keras bagi mereka. Cinta seorang ibu yang begitu besar, rela menahan sakit hati demi kebahagiaan anak-anaknya. Mereka duduk di lantai yang dingin dan berdebu itu selama berjam-jam, dikelilingi oleh bukti-bukti pengorbanan dan cinta tanpa batas dari orang tua yang telah mereka sia-siakan. Mereka membaca surat-surat itu lagi, melihat setiap barang peninggalan dengan cara pandang yang baru. Lemari jati yang ingin mereka jual, kini terlihat seperti monumen penjaga rahasia. Rumah reot yang ingin mereka hapus dari ingatan, kini terasa seperti istana yang penuh dengan kisah kepahlawanan. Mereka akhirnya mengerti. Bekas luka di wajah ibu mereka adalah peta keberanian. Kursi roda ayah mereka adalah singgasana seorang pahlawan. Dan mereka, anak-anaknya, telah buta selama ini. Matahari mulai terbenam, menyirami ruangan itu dengan cahaya jingga melalui pintu yang terbuka. Keheningan yang tadinya terasa canggung, kini berganti menjadi keheningan yang penuh pemahaman. Dewi menatap Agus, matanya bengkak karena menangis. "Kita salah, Gus. Kita salah besar," bisiknya. Agus tidak menjawab, hanya mengangguk pelan. Ia menunduk, memandangi miniatur pesawat di tangannya. Mainan sederhana itu kini terasa lebih berharga dari apapun yang ia miliki di kota. Itu adalah simbol dari cinta seorang ayah yang tak pernah ia pahami. Sebuah cinta yang sabar menunggu untuk ditemukan. Malam itu mereka tidak tidur. Mereka membersihkan ruang rahasia itu dengan hati-hati. Setiap helai pakaian, setiap botol obat, setiap benda mereka bersihkan dari debu, seolah itu adalah relik suci. Mereka menata kembali semua barang di tempatnya, mengubah ruangan itu menjadi sebuah museum pribadi, sebuah monumen untuk menghormati pahlawan mereka yang sesungguhnya, Siti dan Budi. Ruangan yang tadinya gelap dan pengap, kini terasa hangat dan penuh dengan roh cinta dan pengorbanan. Mereka menyalakan beberapa lilin, cahayanya menari-nari di dinding batu, menerangi wajah 2 anak yang akhirnya menemukan jalan pulang. Keesokan paginya, seorang pria calon pembeli rumah datang sesuai janji. Dewi dan Agus menemuinya di teras. "Maaf Pak, rumah ini tidak jadi kami jual," kata Dewi dengan suara mantap, sesuatu yang tidak ia miliki kemarin. Pria itu terlihat bingung, tapi mengangguk dan pergi. Agus tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya sejak mereka tiba, keputusan itu terasa benar. Menjual rumah ini sama saja dengan menjual jiwa mereka.
Rumah ini bukan lagi sekadar bangunan tua, melainkan warisan. Sebuah pusaka yang harus mereka jaga. Disinilah akar mereka, disinilah cinta sejati pernah bernaung. Mereka menghabiskan beberapa hari berikutnya di desa, bukan untuk berkemas, tapi untuk mengenal kembali orang tua mereka melalui cerita para tetangga. Mereka mengunjungi makam ayah dan ibu mereka. Bukan lagi dengan perasaan lega, tapi dengan penyesalan yang tulus. Mereka membersihkan nisan, menaburkan bunga, dan untuk pertama kalinya mereka berdoa dengan sungguh-sungguh untuk kedua orang tua mereka. Mereka berjanji di depan makam itu, mereka akan menjadi anak-anak yang pantas untuk pahlawan seperti Siti dan Budi. Mereka akan melanjutkan warisan kebaikan dan ketabahan yang telah diajarkan tanpa kata-kata. Sebelum kembali ke kota, mereka mengunjungi Bu Sumi untuk berpamitan. "Kami akan merawat rumah ini, Bu. Kami akan sering pulang," kata Agus. Bu Sumi tersenyum haru. "Orang tuamu pasti bahagia di atas sana, Nak. Mereka tidak pernah berhenti mencintai dan mendoakan kalian." Kata-kata itu memberikan kelegaan, meskipun tidak sepenuhnya menghapus rasa bersalah. Mereka tahu, penyesalan ini akan mereka bawa seumur hidup. Tapi kini, penyesalan itu tidak lagi terasa pahit, melainkan menjadi pengingat untuk menjadi manusia yang lebih baik. Di dalam mobil yang menjauh dari desa, Dewi memegang kebaya kecil yang ditemukan di peti. Agus meletakkan miniatur pesawat di dashboard. Hening. Tapi kali ini keheningan yang nyaman. Mereka tidak perlu bicara untuk saling mengerti. Mereka telah melalui perjalanan emosional bersama. Mereka telah menemukan harta karun yang paling berharga, bukan dalam bentuk materi, tapi dalam bentuk kesadaran akan cinta dan pengorbanan. Mereka meninggalkan desa sebagai orang yang berbeda. Beban malu telah terangkat, digantikan oleh beban tanggung jawab untuk menghormati warisan orang tua mereka. Setiap musim liburan, mereka selalu kembali. Rumah itu tidak lagi suram. Mereka merawatnya, mengecatnya, dan menanami halamannya dengan bunga. Ruang rahasia itu mereka biarkan apa adanya, sebagai pengingat abadi. Dewi, yang sebelumnya tidak peduli, kini mulai belajar tentang ramuan herbal dari buku-buku catatan ibunya. Agus, yang selalu membanggakan pekerjaannya di kota, kini gemar memperbaiki setiap sudut rumah dengan tangannya sendiri, seperti yang pernah dilakukan ayahnya. Mereka membawa anak-anak mereka ke sana, menceritakan kisah kakek dan nenek mereka yang hebat. Suatu sore, saat anak-anak mereka bermain di halaman, anak perempuan Dewi berlari menghampirinya. "Ibu, tadi aku lihat di dekat hutan ada nenek-nenek wajahnya tertutup kain. Dia tersenyum padaku," katanya dengan polos. Di saat yang sama, anak laki-laki Agus menunjuk ke teras. "Ayah, lihat, ada kakek-kakek tidak punya kaki duduk di kursi goyang. Dia melambai-lambai." Dewi dan Agus saling berpandangan. Mata mereka berkaca-kaca. Mereka tersenyum. Mereka tahu orang tua mereka tidak pernah benar-benar pergi. Arwah mereka akan selalu ada di sana, menjaga rumah dan keluarga yang akhirnya kembali utuh dalam cinta dan penghormatan. Kisah Dewi dan Agus mengajarkan kita sebuah pelajaran pahit, bahwa terkadang kita terlalu sibuk mencari kesempurnaan di luar, hingga kita buta terhadap cinta sempurna yang ada di depan mata, meskipun terbungkus dalam ketidaksempurnaan fisik. Mereka beruntung masih memiliki kesempatan untuk menemukan kebenaran. Namun, banyak dari kita yang mungkin tidak akan pernah menemukan ruang rahasia itu sampai semuanya benar-benar terlambat. Penyesalan mereka menjadi penebusan, sebuah awal baru untuk menghargai apa yang benar-benar penting dalam hidup. Pada akhirnya, di balik lemari jati tua itu, Dewi dan Agus tidak hanya menemukan peninggalan masa perang, mereka menemukan kembali hati nurani mereka. Mereka menemukan kebenaran yang menyakitkan bahwa pahlawan yang mereka kagumi di buku-buku sejarah ternyata tidur di kamar sebelah selama ini, dalam sunyi, menahan sakit fisik dan batin. Kisah mereka adalah pengingat yang kuat bahwa cinta orang tua adalah harta yang tak ternilai, dan penyesalan adalah tamu yang datang tanpa diundang saat kita menyia-nyiakannya. Terima kasih telah menemani perjalanan emosional ini. Jangan lupa untuk menyukai video ini, berlangganan saluran kami, dan bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Apakah Anda pernah meremehkan seseorang hanya dari penampilan luarnya?